Oke, di sini aku akan menjelaskan yang namanya level of consciousness. Penulisnya adalah Dr. Hawkins. Mungkin teman-teman udah pada tahu, tapi ada juga yang mungkin belum tahu. Yang belum tahu aku kasih tahu nih. Ya, di sini ada namanya level kesadaran. Level kesadaran menurut Dr. Hawkins itu ada ini ya, ada level 20 ya angkanya sampai ke frekuensi 700 plus plus. Jadi untuk yang fear ini ya, kan di sini ada tanda di atas nih, ada tulisan fear nih. Nah, di bawahnya itu fear, grief, apathy, guilt, shame itu biasanya orang-orang yang memiliki mental korban ataupun dia mental pelaku gitu ya. Gampangannya ngomong kayak gitu. Nah, makanya kenapa sih kita penting untuk mempelajari hal ini ya, karena ketika kita bisa ya belajar untuk menaikkan level kesadaran kita, minimal ya naik ke level netral ya, naik ke level netral 250 ini ya di tulisannya ini. Nah, itu kehidupan kamu akan membaik gitu ya. Jadi contoh orang-orang yang masuk di level 100 ke bawah ini itu biasanya mereka harus ditolong ya oleh orang lain, misalkan harus ke psikolog atau harus ke psikiater dan lain sebagainya. Intinya mereka ini tidak bisa mengeluarkan dirinya sendiri menuju ke level kesadaran yang lebih tinggi gitu. Nah, ketika sudah masuk di level desire atau 125 ini bisa ya untuk belajar ya, mempelajari sendiri. Makanya cara termudah untuk meningkatkan level kesadaran adalah kita terus berusaha untuk, yang pertama paling gampang tuh bersyukur, terus kemudian yang kedua jangan mudah mengeluh ya, yang ketiga adalah kita mencoba mencari hal-hal yang sekiranya itu membuat kita jadi semangat lagi ya. Jadi entah kita sering-sering nonton motivasi-motivasi, atau mungkin kita belajar hal-hal yang baru. Intinya harus ada trigger dari luar diri kita gitu ya. Kita membiasakan untuk mendengarkan dan juga melihat hal-hal yang itu memotivasi kita gitu ya. Itu bisa meningkatkan level kesadaran kita kayak gitu ya. Dan kalau lebih bagus lagi ya kamu training ya, atau sekolah, atau ikut kursus yang kaitannya dengan level kesadaran, mungkin kursus law of attraction dan lain sebagainya. Jadi penting, kenapa? Ketika seseorang udah masuk di level love ya, di sini ada tandanya tulisan love ini ya di atas itu, di angka 500 ya. Nah, ini biasanya orang tersebut udah nggak mikir yang tentang dunia, udah nggak mikir yang aneh-aneh, atau dia nggak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang kaitannya dengan dunianya, karena biasanya di level itu, di level love itu frekuensinya sama dengan frekuensi uang ya, keuangan gitu. Jadi kalau kita, ya ini sekaligus menjawab teman-teman yang mungkin saat ini frekuensinya itu masih di bawah angka 500 ini ya, di bawah love ini, mungkin berpikir bahwa kok kayaknya aku sulit ya dapat uang banyak, atau kok kayaknya aku udah kerja keras tapi kok hasilnya gini-gini aja. Nah, jawabannya adalah karena kamu tidak satu level atau tidak menjangkau frekuensi uang itu tadi gitu ya. Uang itu sekitar 400 berapa gitu ya. Jadi kalau kamu udah masuk di frekuensi 500 ini, ya secara otomatis kamu berada di frekuensi keuangan. Dan itu ajaibnya orang-orang yang udah di frekuensi love ini ya, dia usahanya kecil gitu ya, tapi dia bisa dapat kemelimpahan gitu. Karena
dia udah gini ya, kalau kalau yang aku pelajari, uang itu kalau makin kita kejar dia makin lari gitu. Jadi salah satu-satunya cara adalah kita menaikkan ya vibrasi kita menaikkan potensi yang ada di dalam diri kita menuju ke levelnya frekuensinya uang. Nah, kayak gitu. Kalau kita nggak satu frekuensi kan kita nggak bisa ketemu. Jadi kalau kita ya biar kita bisa ketemu di level kesadaran atau frekuensi yang berkelimpahan, otomatis tanpa kita usaha yang terlalu berat ya, ibaratnya kamu ya tetap kerja ya kan, tetap melakukan apa yang kita lakukan sehari-hari, tapi bedanya kan kalau kita udah di level kesadaran love ini, kita apa namanya bisa ya kita kerja kerja aja seneng gitu, nggak memikirkan oh nanti aku dapat uang segini dapat uang segitu, enggak. Jadi menikmati apapun yang kamu lakukan, bedanya tuh di situ ya. Nanti kapan-kapan next video aku akan jelasin per frekuensi ini ya, dari shame 20 ini sampai ke frekuensi 700. Jadi ditunggu aja videonya. Mungkin kapan-kapan aku akan bikinkan. Terus yang di sebelah kanan itu ya, yang pojokan itu di beta, terus kemudian di sini nih. Nah, ini beta, alfa, theta, delta. Nah, ini adalah kita memposisikan apa ya, frekuensi atau gelombang otak kita gitu. Kalau beta itu kegiatan yang hektik ya, sibuk gitu. Kita kerja terus kita mikir yang berat dan lain sebagainya. Pokoknya yang kegiatan yang hektik atau sibuk yang banyak kegiatan lah intinya, itu di level di frekuensi beta. Tapi kalau frekuensi alfa ini pas waktu meditasi atau relaksasi tenang kayak gitu ya. Kalau theta itu tidur tapi masih mimpi ya, masih ada mimpi-mimpinya gitu loh, maksudnya masih dalam frekuensi kamu mimpi. Tapi kalau kamu tidur ini bisa dicapai dengan meditasi juga sih, tapi sulit untuk pemula, sulit ya untuk kita meditasi bisa sampai ke frekuensi delta, itu memang sangat sulit. Tapi biasanya orang-orang yang enlightenment yang 700 plus itu yang paling atas ya, ultimate consciousness namanya ya, itu biasanya dia mudah untuk memposisikan batinnya, perasaan, pikiran semua di dalam dirinya itu di frekuensi delta, atau ketenangan yang dia ini nggak bisa diganggu gugat oleh yang lain gitu loh. Kan kalau kita orang biasa tuh kadang-kadang kita mendengar omongan buruk aja hati kita kayak nggak tenang gitu kan, bergejolak gitu. Nah ini orang-orang yang udah enlightenment itu enggak ya, jadi dia udah yang ya udah level kesadarannya itu langsung ke Tuhan sih. Jadi seperti itu ya. Makanya coba teman-teman lihat ya, nanti kapan-kapan aku bikinkan ya per level ini artinya seperti apa. Nanti kalian bisa mencocokkan kira-kira aku levelnya masuk mana sih gitu, dan apa sih yang harus kamu lakukan untuk naik ke level selanjutnya atau ke frekuensi yang di tingkatan selanjutnya. Nanti aku akan bikinkan videonya berseri, jadi kalian kalau pengen ngikuti silakan di follow ya. Thank you teman-teman, kita ketemu di video selanjutnya ya.